Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anta ja'alal qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sadrina wa jala'a huznina wa dhahaba hammina wa ghammina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kajian istimewa kita sebagai sebuah keyakinan yang harus dimantapkan dalam diri kita, karena setiap acara ta'lim itu pasti malaikat berkerumun di sekitar kita, pasti sakinah, hati tentram diberikan kepada kita, pasti juga rahmat Allah menaungi majelis kita. Kemudian Allah menyebut-nyebut nama yang hadir, bukan yang tidak hadir di hadapan para malaikat. Bahkan kemudian sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah memudahkan jalan kita menuju surga. Karena itu kita punya semangatnya pemburu surga. Di taklim inilah tempat kita memperkuat semangat. Barang siapa kehilangan semangat, dia kehilangan masa depan. Dan materi ini masih berkaitan dengan khutbah yang tadi. Sebagaimana juga subuh besok juga masih berkaitan. Nah, jadi satu paket, setiap saya datang satu paket materinya. Ya. Jadi perangkap iblis yang merupakan karakter utamanya adalah sombong, itu berusaha ditularkan kepada kita, dan kita pasti kalah. Kalau kita tidak menempatkan iblis dan setan sebagai musuh, sekarang kita merasa nggak ada peperangan sekarang ini? Allah sendiri yang mengingatkan bahwa Anda ini musuh setan. Nah, selama ini kita siaga atau santai? Coba bayangkan itu. Dan sekarang kita sedang mendapat angin segar dari perang saudara kita di Gaza. Dan dunia merasakan kebenaran Islam. Ini yang perlu kita catat baik-baik, ya. Subhanallah. Jadi kita pegang info Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak kalah dengan syaitan, ya. Di surah Fatir ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ingat loh ya, ini firman Allah, bukan pendapat saya, bukan pendapat manusia. Ingat loh ini ya, ini firman Allah hak yang mengatakan, sungguh loh setan itu bagi kamu tuh musuh. Maka saya mengatakan bukan musuh. Tolong diingat itu jemaah sekalian. Coba nikmati ayat ini. Jika Allah mengatakan asyaitona lakum aduun, pasti benar kan?
setan itu musuh, kan begitu. Tapi kenapa Allah menggunakan inna, sungguh, biar kita nggak melamun, biar kita tidak santai. Oh ya apa gak gitu kan. Itu perlunya huruf taukid, sungguh. Begitu mas sekalian. Setan itu musuh bagi kamu. Kita kan sudah paham ya, sehingga kita akan bersikap bagaimana sekarang. Makanya temanya kan Anda musuh setan. Ingat itu, saya musuh setan. Nah, jika ayat ini terpotong sampai di sini cukup sudah sebenarnya. Tapi Allah nggak cukup. Allah tahu keteledoran kita. Diteruskan oleh Allah, fattakhiduhu adwa. Jadikan oleh kamu, wajib setan itu musuh kamu. Diperkuat kan? Ya Rahmanir Rahim. Seandainya ayat ini cukup sampai di sini, sangat cukup, tapi belum cukup ternyata. Allah teruskan, biar kita ini betul-betul menempatkan diri sebagai musuh setan atau setan musuh kita. Innama, pakai huruf hasr lagi. Dulu Mas Taulan waktu belajar di pesantren Persis, tahu dia huruf hasr. Ini tak loh, ini nggak ada yang lain. Apa itu? Yad'u hizbahu. Setan itu pakai fi'il mudhari ya. Yad'u, selalu mengajak, nggak pernah berhenti. Kalau bahasa saingannya para dai, selalu berdakwah setan itu. Yad'u kan, selalu berdakwah, fi'il mudhari. Ya dulu ala istimrariyatul amal, menunjukkan aktivitas nggak pernah berhenti. Kalau bahasa Inggris apa? Continuous tense dan future tense. Nah, ingat nih bahasa Inggris di SMA 1, tolong dulu saya ya. Jadi sesuatu yang sedang terjadi dan terus akan terjadi. Jadi setan itu nggak pernah berhenti berdakwah, ngajak kita, hisbahu, kelompoknya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar menjadi penghuni neraka yang sa'ir, yang tidak pernah padam, nyala terus nih. Coba pegang ayat ini, nggak mungkin kita loyo, nggak mungkin kita malas hadir taklim yang cuma misalnya 2 minggu sekali. Setan itu dakwahnya terus menerus. Rahmanir Rahim. Berarti kalau setan dakwahnya terus menerus, jadi kita sampai kapan kita berdakwah? Sampai kapan? Sampai kita nggak punya umur. Baru seimbang pertempuran ini. Dan ingat, tabiat pertempuran harus ada yang menang, ada yang kalah. Nggak ada yang kalah dua-duanya, nggak ada yang menang dua-duanya. Ingat loh ya, kita musuh setan dan sedang bertempur, harus siaga karena jebakan-jebakannya banyak setan itu. Ingat ya, ini info dari Allah, bukan sekedar A1 gitu ya. Allahu Akbar. Nah sekarang sudah tahu ya, kita adalah musuh setan. Waspada, sungguh-sungguh. Kita teruskan agar kita seimbang melawan musuh ini. Semangatnya pemboros surga. Karena setan ngajak kita ke neraka, kita semangatnya ke surga. Lewat berlawanan, kan begitu ya. Perhatikan baik-baik. Kita ingin merasakan dan mengukur semangatnya setan, biar kita bisa ngukur diri, kan begitu ya. Bagaimana setan ketika menembak kita gitu, menjadikan kita sasaran. Yang pertama, ya Allah ya Rabbul Karim ya, lihat surah Al-Isra ayat 62. Qala ara'aitaka hadzal ladzi
alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Rasakan ayat ini jemaah sekalian. Bara semangatnya setan, dan jangan sampai kita padam semangatnya. Qala, iblis berkata, ingat lo ya, iblis berkata, ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Iblis itu nggak terima kalau Adam itu lebih mulia dari dia. Ya sombong itu yang kita bahas pada khutbah tadi. Jelaskan padaku ya Allah, kok bisa Adam itu lebih mulia dari aku? Ini menunjukkan bahwa iblis itu nggak mau mendengar petunjuk Allah. Dengan dia membangkang dari sujud kepada Adam, dia sudah tidak percaya sama Allah, kan begitu. Maka nggak ada jawabannya. Ya, saya teruskan. La in akhartani ila yaumil qiyamah, jika engkau ya Allah sudah memberi aku menunda kematianku sampai hari kiamat. Ingat ya ini ya, ini iblis ngomong, kan dia sudah minta ditunda usianya sampai hari kiamat. Panjang sekali usia yang iblis yang satu ini. Apa yang diinginkan oleh iblis dalam waktu yang panjang? La ahtanikanna. Tolong dicatat baik-baik ini ya. Sungguh benar-benar aku sesatkan. Pakai dua huruf taukid. Yang pertama lam taukid, la, sungguh. Ahtanikanna, ada nun taukid sakil di belakang. Sungguh artinya. Jadi sungguh benar-benar pasti aku sesatkan zurriyatahu, seluruh anak cucunya Adam. Illa qalila, cuma sedikit yang selamat. Ingat, iblis siap bersungguh-sungguh semangat dalam usia yang sangat panjang. Oke, ingat ya, satu catat ya. Usia kita berapa paling panjang? Halo? Taruhlah 100 tahun. Kenapa nggak semangat? Iblis itu loh mengajak ke neraka semangat. Tapi kenapa kita ngajak saudara kita ke surga, tidak ngajak, malah ngejek? Apa kerja kita ini sekarang? Misalnya, ya Allah, makanya takmir itu wajib semangat terus untuk membuat jamaah kita semakin semangat. Tolong catat ya, iblis dalam waktu yang sangat panjang, sudah berapa tahun ini, jutaan tahun itu, dia punya semangat untuk menyesatkan manusia. Kita cuma usia berapa nih? Jangan sampai nggak semangat, cuma duduk taklim nggak semangat, itu loh. Bagaimana kita menang lawan iblis, lawan setan? Ya Rahmanir-Rahim. Dan saya bertekad, dan Allah sudah mewujudkannya. Saya akan datang ke Subul Salam minimal 4 bulan sekali. Khutbah di dua tempat di Surabaya, di saya penting semuanya ya, untuk tetap di sini serius. Karena ini adalah tanah kelahiran saya. Apalagi di masjid yang kita berjuang bersama-sama membangunnya sejak kecil. Saya tidak akan hilang dari sini insyaallah. Semangatnya teman-teman. Coba iblis itu semangat ngajak ke neraka itu, coba. Kan tidak sebanding kalau kita nggak semangat. Sekedar kita, ini kan kita nggak berdakwah, maaf ya, kalau yang taklim, yang belajar, sekedar belajar nggak semangat, bagaimana kita mau selamat? Yang seimbang, musuh mengajak, kita juga mengajak, itu yang seimbang. Karena itu maaf yang hadir ini semangat untuk mengajak keluarganya, mengajak saudaranya. Siap semuanya? Masih belum semangat? Semangat, siap.
Oke, semangatnya bodoh surga. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi jemaah sekalian, mari kita ukur gitu loh. Musuh kita semangat, masa kita nggak semangat? Bagaimana, Pak Ustaz? Serius loh ini jemaah sekalian. Apalagi usia saya, usia Anda semakin pendek. Tolong, jangan bilang kapan-kapan. Saya nggak pantas ngajak orang. Pantasnya mau ke neraka, mau nggak ke neraka? Mau nggak? Ayo pilih, mau dipaksa masuk surga atau tulus masuk neraka? Tolong dipilih. Dipaksa masuk surga atau tulus masuk neraka? Dipaksa masuk surga aja. Saya pantas berdakwah semampunya. Jangan dengan kata orang-orang yang mengatakan, baru belajar kemarin gue berdakwah. Masa dia lupa dalilnya? Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, bukan satu kitab, satu ayat. Mana ada syaratnya harus memahami kitab puluhan kitab? Satu ayat Anda pahami, wajib disampaikan. Itu pengikut Rasulullah. Halo? Astagfirullahaladzim. Ini masalah kita melawan iblis dan tentaranya setan. Semangat. Coba. Apa tadi? Pakai 2 huruf taukid, menyesatkan kita. Kalau gerakannya penyesatan, maka kita lawan dengan gerakan taklim, dakwah kebenaran. Berbeda kan? Harus begitu jemaah sekalian. Lalu kalau dia rajin gerakan penyesatan, kita juga harus rajin gerakan dakwah kebenaran. Maka solusinya agar kita enggak tersesat, rajin taklim, rajin tadabbur untuk melawan info penyesatan. Kalau infonya sesat terus tanpa ada bandingannya, kita akan sesat. Itulah perlunya hadir dalam majelis taklim jemaah sekalian. Bahkan ya Allah, orang beriman bisa rugi. Boleh tambah, dia beriman bagus, banyak amal, rugi kalau dia sombong dengan nasihat. Baca ayatnya, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, manusia rugi semua, illal ladzina amanu, kecuali dia beriman. Tapi nggak cukup satu loh kan. Wa amilus sholihat, tambah lagi 2, beramal soleh, belum cukup, lepas dari kerugian. Jadi orang yang kuat imannya, hebat amalnya, masih rugi. Kecuali yang ketiga, dituntaskan, dilaksanakan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi nasihat kebenaran itu untuk siapa sebenarnya? Menurut surah Al-Asr, untuk siapa? Untuk orang yang bagus imannya, untuk yang banyak amalnya. Kalau yang nggak bagus imannya, lebih butuh lagi. Ingat loh jemaah sekalian. Jadi kalau kita ngaku jadi orang paling alim, tetap orang yang paling alim itu butuh nasihat. Apalagi belum alim. Bukannya sombong yang orang alim itu, harus butuh nasihat. Karena itu cara Allah menyelamatkan kita. Tadi kita singgung khuliqal insanu dha'ifa. Manusia tidak akan pernah sempurna, lemah. Meskipun dia alim sekalipun. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Al insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Ya Rahman ya Rahim. Jadi kalau kita lepas dari proses taklim dan tadabbur Al-Quran, pasti kita akan termakan oleh perangkap iblis dan syaitan. La'ahtadikanna. Ya Rahman ya Rahim. Contoh konkret dalam hadis Rasulullah SAW, orang alim yang masuk neraka. Masih ingat?
3 orang hebat yang seluruh manusia mengakuinya. Bahkan ketiga-tiganya taunya dia salah di akhirat. Ketiga-tiganya. Masih ingat hadisnya kan? Viral itu hadisnya. Orang yang Al-Qurra, alim Al-Quran. Yang kedua, orang yang dermawan. Yang ketiga, orang yang syahid. Jelas mati di medan pertempuran membela agama Allah. Ketiga-tiganya masuk neraka. Kenapa? Nauzubillah min dzalik. Ketiga-tiganya mendapat jawaban Allah, kadzabta, dusta kamu. Yang alim itu mengatakan, aku berdakwah, aku mendalami Al-Quran untuk demi kebesaranmu. Dusta kamu. Kamu melakukannya agar dipuji. Kamu paling alim, paling hebat. Kamu sudah dapat pujian itu. Turiha pinar, lempar dia ke neraka. Bayangkan orang Al-Qurra, alim Al-Quran. Inilah perlunya nasihat. Astagfirullahaladzim. Sama dengan yang dermawan dan yang mati syahid, dia riya, gak ikhlas. Artinya pula, itulah pentingnya kita menata hati, mas sekalian. Bukan menata ilmu kita tok. Semuanya sia-sia. Semua ilmu, semua amal, semua jihad sia-sia kalau kita riya, nggak ikhlas. Ngeri loh jemaah sekalian. Makanya dakwah itu dari hati, bukan dari emosi, dengki, hasad. No, bukan itu. Hati yang tulus harus kena dengan bersihnya hati orang yang menyampaikan dakwah. Astagfirullahaladzim. Makanya tadi doa yang saya sampaikan di awal kan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, beri jiwa kami takwanya. Wa zakkiha, sucikan jiwa kami. Termasuk suci dari kesombongan, dari hasad, dengki, riya. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Karena engkaulah yang terbaik yang bisa membersihkannya, engkaulah pelindungnya dan engkaulah pemiliknya. Jadi hati yang disucikan perlu juga orang yang hatinya suci menyampaikan tausiahnya. Makanya maaf jemaah sekalian, baik yang merasa jadi ustadz, jadi orang alim atau jadi murid sama-sama harus menjaga hati. Buktinya kalau kita nanti menutup majelis, doanya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika. Yang dipuji siapa? Bukan aku kan? Bukan kelompok kami. Ini lihat kelompok kami. Bukan. Maha suci Allah dan Allah. Tolong. Itu hasil taklim yang benar. Menyuci Allah bukan menyuci kelompok, bukan menyuci organisasi. Saya minta maaf. Itu alat. Saya minta maaf loh ya. Subhanakallah wa bihamdika, itu hasil taklim. Bukan kelompok itu, kelompok itu. Bukan itu hasil taklim. Semakin memuji Allah, mensucikan Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Semakin kuat tauhidnya. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba puncaknya orang yang alim itu istighfar dan bertaubat dirinya sendiri. Coba tolong dipegang bener ini yang namanya orang berilmu dan alim ya tadi. Memuji Allah dan dia selalu istighfar dan taubat. Gak ada sombong di sini. Gak ada merasa paling hebat, paling bagus. Gak ada. Yang ada tuh Allah. Itu namanya tauhid. Jadi kan tauhidullah hanya Allah yang kita agungkan, bukan kita, bukan kelompok. Gak ada saingannya Allah itu. Itu tauhid. Astagfirullahaladzim. Oke, tadi apa tadi? Iblis menyesatkan kita. Dan orang itu tersesat kalau tidak ada lawan info haknya
dan itu dalam forum tausiah, forum ta'lim, tadabbur. Maka para suami, bukan hanya Anda yang rajin taklim, suami, istri gimana? Anak gimana? Ya Rahman ya Rahim. Waktu kita ya. Ada lagi info yang kedua, cara iblis ya mematahkan kita dan menghancurkan kita. Ada di surah Al-A'raf ayat 16-17. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Berkata lagi iblis, jadi komitmennya luar biasa. Fabima aghwaytani, setelah engkau tetapkan aku sesat. Dan ingat, iblis gak nolak, ya kan? Allah sudah tetapkan kan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah orang yang enggan dan sombong, termasuk orang yang kafir. Sudah Allah tetapkan, dan dia tidak nolak. Apa kemarahannya ditujukan kepada anak cucu Adam, kita semua. La aqaudanna lahum siratakal mustaqim. Lagi-lagi ini komitmennya iblis dan setan. Sungguh benar-benar, sama ya, pakai dua huruf taukid ya, lam taukid dan nun taukid sakilah. Sungguh benar-benar aku halang-halangi. Ingat ya, aku halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Makanya sampai orang alim juga bisa bengkok, bisa tersesat, karena kerjaannya itu menghalang-halangi. Jadi pantas kalau kita merasa berat tadabbur. Jangankan tadabbur, baca Quran aja berat. Halo? Halo? Betul nggak? Itu pekerjaan yang paling ringan. Baca Quran aja berat. Itu kerjaannya setan, menghalangi kita. Coba bayangin. Apalagi, maaf ya, mungkin dari Solong atau dari mana kesini kan perlu waktu, perlu tenaga. Belum lagi godaan dunia. Rezeki nggak ya? Rezeki nggak ya? Apalagi baru pulang kerja, ya. Itu hanya gerakan. Dan itu jalan yang benar, berat memang, dihalang-halangi sama setan, jemaah sekalian. Saya juga datang ke sini juga melawan setan, ya jemaah sekalian ya. Alhamdulillah ya, saya hadir dengan jamaah orang-orang soleh di Subul Salam. Alhamdulillah, semangatnya. Oke. Jadi kehadiran kita untuk menuntut jalan yang lurus, mempelajari Shiratal Mustaqim, harus dipaksa, memaksa diri, harus, karena itu kerjanya setan, menghalangi kita. Ya Rahman ya Rahim. Tapi lebih berbahaya lagi kata-kata berikutnya. Jadi dia nggak cukup mengatakan saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka. Ditambah lagi, sampai dia sampaikan detail detail kiat-kiatnya menghalangi kita. Summa la'atiyannahum, pakai dua huruf taukid juga. Sungguh benar-benar akan terus saya serbu dia. Lalu bahasanya, saya datangi, saya bidik dia. Min baini aidihim, dari depan.
Wa min khalfihim, dari belakang. Bayangkan coba ini. Wa an aymanihim, dari sebelah kanannya. Wa an syamailihim, dari sebelah kirinya. Toh, dikepung kita ma'asyiral muslimin. Masa kita santai-santai aja? Kita menang nggak kalau santai-santai aja? Astagfirullahaladzim. Makanya tetap semangatnya, harus semangat, getarkan setan. Kan begitu mas sekalian. Nah, sasaran yang sangat fundamental yang membuat kita bahaya nasibnya dengan semangat dia menghalang-halang kita di jalan yang lurus. Wala tajidu aktsaruhum, maka Masya Allah, nantang Allah dia. Maka kamu lihat, kamu tidak akan menemukan kebanyakan mereka bersyukur. Makanya Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit hambaku yang bisa bersyukur. Jadi kalau yang pertama tadi, agar kita nggak tersesat karena dia penyesatan, kita rajin mempelajari agama ini dengan taklim, tadabbur, tausiyah. Itu ya. Nah, agar kita tidak termasuk orang yang kufur. Berarti kan kufur maksudnya. Agar kita bisa bersyukur, maka serius menjadi orang bersyukur. Yang paling pertama pembuka sikap orang syukur adalah seperti Sayyidul Istighfar kita. Ingat ya, Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar yang dibaca pagi sekali minimal sekali, sore minimal sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika. Nah ini ya, abu'u laka bi ni'matika alayya. Di sini tolong diingat ini. Di sini kita sedang melawan setan. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku selalu mengakui, enggak ada lain, bahwa seluruh yang kumiliki ini adalah nikmat pemberianmu. Tolong ditekankan membaca ini dengan penuh keyakinan. Wa abu bidzambi, subhanallah, dan aku ngaku dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampuni aku ya Allah, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Tolong dicatat. Kalau bisa maaf kalau ada yang belum hafal, segera dihafalkan, dan yang agak lengah mengamalkannya tolong diamalkan. Karena kata Rasulullah, man qalaha hina yusbih, siapa yang rajin membacanya setiap pagi, muqinan laha, dia yakin dengannya. Jadi hati itu mantap membaca, menghayati Sayyidul Istighfarnya, mungkin dari hati dia paham maknanya. Famata min yaumihi fahuwa min ahlil jannah, dia calon penghuni surga. Kita sekedar mengingatkan bahwa pengakuan bahwa nikmat, bagian dari makna Sayyidul Istighfar, pengakuan bahwa seluruh nikmat ini milik dan pemberian Allah, ini sangat menyelamatkan kita. Terus kata baginda Rasulullah SAW, wa man qala hina yusbih hina yumsi, siapa yang bacanya setiap sore, muqidun laha, ada catatannya, dia sangat yakin dengannya. Famata min lailatihi qabla subh, dan dia meninggal pada malam hari sebelum subuh, bahwa min ahlil jannah, dia calon penghuni surga. Yang kita catat adalah insyaallah dia minasyakirin. Jadi perlu diingatkan ini bahwa nikmat semua dari Allah. Bahkan kita bisa duduk di tempat ini, saya bisa datang di kampung halaman saya ini, alhamdulillah, nikmat.
Bahkan kita bisa mengatakan alhamdulillah, itu juga karunia Allah. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bersyukurlah engkau bisa bersyukur. Nikmat, mengakui nikmat Allah. Maka banyak yang terjadi kalau kita mengakui nikmat Allah. Tidak mungkin sombong. Ini dari pemberian Allah. Kewajiban kita bukan sombong, tapi merendah kepada Allah, tawadu, bersyukur. Semakin banyak nikmat semakin tawadu, semakin alim semakin tawadu. Kan begitu. Semakin banyak harta semakin bersyukur, semakin tawadu dia. Karena dari Allah, alhamdulillah. Masa ada orang alhamdulillah, alhamdulillah, nggak mungkin kan? Alhamdulillah. Nah begitu. Pasti orang yang suka bertahan itu tawadu, mengakui kebesaran Allah dan mengakui dia tidak punya apa-apa. Ya Rahman, Ya Rahim. Tolong jemaah sekalian, ini penting ini. Termasuk yang berkuasa, nggak sombong-sombongan. Minallah. Kekuasaan Allah yang beri. Ya Allah, Ya Rabbal Karim. Jemaah sekalian bahagia. Jangankan kita menyebut kita punya uang, kita punya tabungan, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya makanan, nggak ada semua itu, tetap bersyukur. Apalagi ada. Kok bisa? Ingat pendidikan Rasulullah yang luar biasa. Begitu kita bangun tidur, kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita nggak nyebut uang loh ya. Oh ada duitku, oh ada emasku, ada kunci mobilku, nggak ada. Sepi dari semua itu. Tetap kita bersyukur. Hidup ini anugerah Allah. Ya Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah. Tolong ya, tolong diresapi dengan bagus kalau kita doa bangun tidur. Tolong ya. Insya Allah ini merubah hidup kita setelah itu. Oh iya katanya baik ya. Tolong ya. Ini sederhana ya. Sederhana tapi menentukan. Begitu kita bangun tidur, kan kita alhamdulillah, artinya kan berterima kasih kan. Bagaimana sikap orang yang berterima kasih? Yang pertama contoh ya, ada bangun tidur, alhamdulillah, gitu kan, misalnya begitu. Ada orang yang paham setelah ngaji gitu ya, saya ini kan berterima kasih sama Allah. Dia berdoa dalam keadaan betul-betul sadar. Ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Yang benar mana kira-kira? Yang pertama atau yang kedua? Yang benar kira-kira yang bagus yang mana? Pertama atau kedua? Masa kepada Allah? Tolong diresapi. Kalau bangun tidur kita bagus, insya Allah setelah itu bagus penampilan kita. Apalagi yang tidak bangun tidak hamdalah bangun tidur. Nauzubillahi min dzalik. Dia tidak menghargai hidupnya. Dia tidak mengakui itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak dapat apa-apa, apalagi ketemu istri sudah menyiapkan kopi. Alhamdulillah, tambah bersyukur. Bisa berangkat ke toko. Alhamdulillah. Tadi kan belum berangkat ke toko kan? Sehat, alhamdulillah. Belum pegang duit, belum ada pembeli, tetap alhamdulillah. Apalagi banyak pembeli. Alhamdulillah, tambah hamdalahnya. Syukur kepada Allah. Ingat ya, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Itu targetnya setan, membuat kita tidak pandai bersyukur dan akhirnya
Semua karunia Allah ini adalah pintu-pintu azab kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita tidak pandai bersyukur, Allahu Akbar. Nah, sebagai puncak pembahasan kita, kita hubungkan dengan pembahasan kita besok subuh. Nah, karena iblis, setan itu gigihnya memerangi kita, pantas Allah mengatakan di surah Ali Imran 142, Am hasibtum tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ingat itu. Lantas Allah mengatakan ini karena iblis setan itu begitu berat pertempurannya dengan kita. Jangan sangka kamu bisa masuk surga. Artinya kerjamu jangan memvonis masuk surga ini kelompok saya. Itu bukan begitu. Nggak ada itu. Jadi Allah mengatakan jangan suka memvonis masuk surga. Am hasibtum. Hasibtum apa? Mengira. Sudah dihitung. Ilmu saya begini, amalan begini. Surga, jangan itu tok kerjanya. Bukan itu yang Allah inginkan. Ayat berikutnya yang Allah inginkan. Ingat loh ya. Surah apa tadi? Ali Imran 142. Am hasibtum. Kamu jangan suka menghitung, mengira, memvonis dirimu sendiri. Paling mata masuk surga. Antadkhul jannah. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Sebelum Allah tahu, kamu tunjukkan siapa di antara kalian yang bermujahadah. Nah ini yang Allah minta. Siapa yang menunjukkan kesungguhannya. Wa ya'lamas sabirin, dan siapa yang sabar. Makanya tema besok pagi saya mengatakan dua hal yang menyebabkan kita bisa menginjakkan kaki ke surga. Ini kita bahas ini. Bagaimana caranya agar kita betul-betul sungguh-sungguh dan sabar? Jawabannya besok subuh. Siap hadir besok insya Allah? Itu jawabannya ya. Jadi karena setan itu begitu, sebentar sedikit, sungguh-sungguh memerangi kita, ya sungguh-sungguh kita melawannya. Mujahadah namanya. Dan mujahadah itu berat, harus punya kesabaran. Tahan, capek ya, tahan capekmu. Berat ya, tahan beratmu. Kan gitu ya. Jadi fokus kita bukan memvonis masuk surga, pastikan kita layak memenuhi dua hal ini. Itu manhaj Quran. Boleh kita mazhab salafi karena ini manhaj terdahulu dari Al-Quran. Ini yang salaf. Gak suka memvonis diri masuk surga, tapi suka membina diri menjadi orang yang mujahadah dan sabar. Jawabannya gimana? Nah, agar kita bisa tambah kuat mujahadahnya dan sabarnya, bisa subuh insya Allah kita akan jelaskan. Semoga kita panjang umur dan sehat semuanya dan tetap istiqomah dan semangatnya pemburu surga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.